patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon jalan itu unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho alani patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho unang be pasombuli saito gua jonok
Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe rona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe rona ma hupilit dalan mi alani
patuduhon dalam itu unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy beganggu wau tahe hona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma
patuduhon ma dalam itu unang be pasembuli luar saito gua jonok tuho unang be pasembuli luar saito gua jonok tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalan itu unang be pasembuli luar saito gua jonok tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam itu unang be pasembuli luar saito gua jonok tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam itu unang be pasembuli luar saito gua jonok tuho unang be pasembuli luar saito gua jonok tuho.
utonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai maluang jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe rona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani tuau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy beganggu au tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan renungan situasional marende 720 sia tapayud-iyud mana di slide dang na di buku acara tak sawoni mak mau lihat ya Shalom Horas Madihita Saluhumna, selamat datang di acara Pesta Pembangunan Gospel Goa sekaligus ulang tahun HKBP Resort Makassar. Ya, buat Amanginan dan hadirin yang hadir pada saat ini, karena prosesi memasuki ibadah, kami undang untuk Amanginan dan hadirin yang hadir pada saat ini untuk berdiri.
1, 2, ya. Kudul mahita kamang dota minang. Oras madita saluhna. Selamat hari Minggu madihita kamang dota minang. Di minggu ta sadarion, di minggu Trinitatis, tapatu pado ulas ni roha di tonga-tonga ni Huriata Ima Marhite di ulang tahun ni Huriata HKBP Makassar napa ono pudutolu tauton songoninang di pesta pembangunan pos pelayanan HKBP Goa rap dohok launching tahun okumene inklusif alani ta pasonang ma roha doho pikirata kamang dot taminang ta parade ma roha doho pikirata laho mamuji Tuhata ta puji ma marhite edde nomor 112. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadiana tumo palangit dohot tanoon. Amen. Wida Tuhani hudul di atas habangsa natibbo jalan amar mulia, jala akarabu ni paheanna manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala marsijowa manasida songonon. Nabadia, Nabadia, Nabadia do Jehovah Zebaot, gok hamulionna dilihat portibion. Haleluya.
tangiang mahita. Ale debata sitolusada, debata ama anak dohotol di porbadia, nama dok mauliatin mahami tuho, ala di topa, di palua, jala di parbadia iho, hami hinorhon ni asi, dohot holong ni roham, nagodangi. Saya ramoti mahami di bagasan, para maraat dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasusudan ni pohal nami, tu harajommu nabi di banua gijangi. Asa disipu jion nami homar hite-hite roha dohot hata naib baru. Amen. Hudul mahamu. Tapuji tu hata sia bukwe de nomor sia ayat sada dohot ayat 2. Tangio kamu mapati ni debata, ima pati na parjolo sahatu pati na paupaton. Pati parjolo ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakub ahu bahenomu debatam. Pati paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, ro di bagasan aek na di torunitano. Ianggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Pati patoluhon dang jadi dohonon goarni debata ianggo soture dalanna aina hona uhum na dosogot akkana marasineang di goarna. Pati na paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di na onomarima ulah hamu nasa si ulaumu. Alai yang go ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutan ni halak pe namangibati hutam ai dina onom ari di topa debata langit dohok tano dohok laut dohok nasa isina dungi maradia doi bana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahakna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Kor anak sekolah minggu.
Tabuji Matuhata Sian Ede nomor 172 ayat sada dohot ayat 2. Sesama dosaku
katopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata parkuku naso hatu dosan jala amanami hujau hami doguarmu nabadiai ala natarkugut hami marningot dosa nami sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami namate jala na hehe sian namate namana tubanua gijang doho mangudiho kami asiro ham di hami sai patok tong ma di hami roha hamauliateo tuho otol di porbadia pangapul di namarsa roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham odo parhitean ni nasa asin ni roha sai unang tulak hami sai tangihom mahami ho ale debata ama anak doho toldi porbadia amen. Bagabagan ni debata taringot tu hasesaan ni dosata ay dangadong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata alay akan nagabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asin ni rohana hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian marhite-hite haporsyaon di mudarnai hasangapon ma di debata na di gijang amen. Ede puji-pujian sian kor remaja
Tapuji Tuhan tasya buku di nomor 183 ayat sada dohot ayat napatuluhon. Tangyok kamu hatani debata turpu epistel di minggu Trinitas Sason imana tersurat di sada Yohanes bidu 5 ayat siat sahatu ayat 10 tolu. Tajaha mamarsika sore. Ia panidangion siat jolma tajalo do. Alai sumurung do panidangion na siat debata. Ai panidangion na sian debata doon. Na hinatidakon na taringo tu anak naik. Na porsea di anak di debata, ditiup do pangdiganon. Na soporsea di debata, ima mambahe di bana pargabus, ala soporsea ibana di nahina koni debata taringo tu anak nai. Jala oddo panidangioni, naung dibasa-basahon debatado, tuhita hanguluan saleleng-lelengna, jala dibagasan anak na do hanguluani. Ia di ibana anak nai, di ibana do hangulani. Ia so di ibana anak ni debata, dang di ibana hanguluani. Ubahen na kusurat akka itu hamu, akka na porsea di goar ni anak ni debata, naing boto omuna, naung di hamudo hanguluan na saliling-liling na. Ido sahakna. Martua do akka na tumangihon hata ni debata, jalano piopsa. Amin. Ede puji-pujian sian poropuan gabungan.
Sa maita tu renungan situasional tapayu ihu marsika soreng. Di Minggu Trinitatis Sadarion marningok dohita nong 63 tahun hajong-jongan ni Huriata HKBP Makassar nagabi inganan parsaurata nama dia dohok debata tamado pasahatot taha muliation ni rohata tutuhan debata di hajong-jongan ni Huriana HKBP Makassaron. Ale Jehovah kuhalong ham dibdok habagasmu dohot hasan. Di lehod debatado tuhita ruas ni Huriana hasadao ni roha laho pauliulihon Huriana HKBP Makassaron asawoy tong denggan mardala sude pakobasion ni Huriata saha tutikion Sai digohi jalani tambah Tuhani mahaholong ni roha dohot hasadao dihita Huriana. dihamulatehon rohata do tu debata ala disuruh do akan aposona napasahaton barita nauli na margogoyhon hita madalani parnguluanon mangasahon hata ni debata Lehet nai di atas ni akka dolo akkapat ni parbarita na uli na patupegehon hadameon na mamaritahon barita na uli. taingok do tong akaruas ni Huria na parjolo di Huria taon na mangalehon roha gogo dohok pikiran na sida di hajong-jongan ni Huria HKBP Makassaron asa gabi pilihan na mangulu may diadopan ni debata Lehon ma tondimi ale Tuhan asa toktong makobas hami sian nasa gugu do papayan nami mangaradoti huriami. Nuaing nong 10 tahun Huriata HKBP Makassaron dihirim debatado asalam Ramos parbue ni ulaon dohot parsaurata di tonga-tonga ni Huriana marhite nalam magudang haporsiota tutuhan Yesus Kristus ulu ni Huriai laos mangerbang do nang pakobasio ni Huriata marhite nataba di akapos pelayanan di Huriata Di pargugoy Tuhani mahita ruas ni Huriana asa maroha pangoloy jalana unduk di hata ni debata. di Minggu Sadarion di patupado nang pesta pembangunan Huria HKBP pos pelayanan Goa songon parbue ni pakubasion ni Huria na tong mangerbang martangyang mahita tutuhan duhata ulu ni Huriai asa ibana mabahen majadi di hajong-jongan ni Huriana di Portibion. Ale Tuhan, pasu-pasu mahuriam asa makerbang di Portibion. Tahalasod do nang Sadarion 5 tahun oikumene inklusif ni Huriata HKBP tahun 2024 nalaho paborhaton sude ruas ni Huria HKBP asa parsidohot makatidakon holong ni debata tutonga-tonga ni masyarakat dohot bangsota Patao mahami ale Tuhan, patuduhon holongmu di Portibion. alani tapuji matuhata sian edde 720 sia ayat sada laos jongjong mahita saluhutna Laho mahamu tulian Portibion Ninna Jesus Kristus Tuhani Ninna Jesus Kristus Tuhani Barita onma Barita na uli Tu saluhut na tinopai Tu saluhut na tinopai Asa marlas ni rohama Langit nang dohot hajang-hajangi Marolop-olop akaladangi Rodi haunai harangani Martopak-topak sungai Marhasak-hasak tanang lauti Marolop-olop maportibion Nang sudena pangisinai Amen.
Kahatidak ko mahaporsiyaw tay songo na hinatidak ko nidongata sa haporsiyaw di sadok portibion ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatudusan na tumopalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana ni tubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya to di porbadia andorang so habubuhan ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni Silatus na matitarpaja do ibana di hao pinarsilang na tuat tuban watoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul di siamun di bata Jehovah na manai pargugo na so atudusani isi may bana pay mamulak sugot tanoon manghumi halap na mangulu dohot na mate. Au porsea di tordi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hase saan di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sugot daging halak na mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Amen. Ede puji-pujian sian kor ama Ebenezer.
Tabigema titing di mingguta sadarion. Tabegema tikting namasa di bagasan minggu tasadarion naparcolo topik minggu nabadia do Jehovah Sebaot kudus kudus kuduslah Tuhan. Pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah, dan Minggu IWM. 5 Dewan Koim Diakonia gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Ketujuh, pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Yang pertama, hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 di wilayah Roma di rumah keluarga Amang YS Tambunan Inang Eka Boru Simanjuntak bertempat di gedung sekolah minggu. Di wilayah Efesus di rumah keluarga Nyonya PR Manalu SH J Boru Simatupang bertempat di Jalan Todopuli 7 nomor 36. Setiap pertanyaan masuk pukul 19.30 WITA. Yang ke-8, A1 kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 yang akan datang, yang melayani yakni Kor Paropuan Parari Kamis. A2 Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu pada Minggu 2 Juni 2024 yang akan datang, Kor wilayah yakni dari wilayah Efesus. A3 Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa dan HUT HKBP Makassar yang ke-63 tahun. Pada hari ini Minggu 26 Mei 2024, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu dan pos pelayanan Goa disatukan di Sopo Talenta dalam rangka Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa yang dirangkaikan dengan ulang tahun HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan yang ke-63 tahun. Kita menghantarkan persembahan ke depan dalam amplop. Setelah ibadah dilanjutkan acara pesta ataupun perayaan, dimohonkan kepada pengumuman kategorial dan wilayah untuk membawa silua. Marilah kita mengikutinya dengan penuh sukacita. A4 launching dan pelantikan panitia tahun Oikumene Inklusif. Pada hari ini Minggu 26 Mei 2024, gereja kita akan melaksanakan acara sebagai berikut. Yang pertama, launching tahun Oikumene Inklusif tahun 2024. 2. Pelantikan panitia Oikumene Inklusif tahun 2024. Acara-acara tersebut dilaksanakan di Sopo Talenta setelah mempersembahkan persembahan ke altar, dan kiranya acara boleh berjalan dengan lancar. A5 ibadah Sabtu ceria pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 yang akan datang. Anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria yang menjadi tuan rumah Amang R Sidabutar BAR Borusi Ringo-Ringo, atau dari anak kita Maira Iva Natiar Borusi Dabutar. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 16.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu untuk dapat menghadirinya. A6 sertifikat lahan parkir. Bersama ini disampaikan sertifikat lahan parkir telah selesai pengurusannya dan telah disimpan di brankas gereja. Adapun sertifikat hak guna bangunan tersebut nomor 20043. Gereja mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam pengadaan lahan parkir tersebut. A7 rapat HKBP Resort Sulawesi Selatan. Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, HKBP Resort Sulawesi Selatan akan melaksanakan rapat resort dan Parhalado Resort yang dimulai pada pukul 19.30 WITA sampai dengan selesai, bertempat di Konsistori HKBP Makassar. B. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M Simatupang KR Boru Simanjuntak. Kedua, Nyonya Sintua B Banjar Nahor CG Boru Manulang. Ketiga, Inang Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Amang Aha Manurung.
Kelima, Inang Nyonya Winai Baho KR Boru Pasaribu. Keenam, Inang Nyonya Sintua Kagul Tom CH Boru Pardede. Ketujuh, Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. Kedelapan, Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. Kesembilan, Inang Nyonya Sintua AT Simanjuntak SLN Boru Sihaan. Kesepuluh, Inang Nyonya F Silaban R Boru Pakpahan. Yang ke-11, Inang Nyonya Sintua JB Pasaribu R Boru Marpau. Yang ke-12, Inang Nyonya WS Hutagalung K Boru Huta Barat. Yang ke-13, Syera Jemima Boru Hutagalung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar kiranya memberitahukan kepada sekretaris gereja, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran mulai dari tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2024, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 10 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang, ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Untuk pelaporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran gereja kita di dalam 1 pekan ini dapat kita baca di dalam warta yang ada pada kita masing-masing. Demikian juga dengan jadwal kegiatan tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 3 Juni 2024. Demikianlah warta jemaat untuk kita hari ini. Kami mohonkan kepada kita sekalian untuk membawa warta jemaat sebagai acuan pelayanan kita di dalam 1 pekan ini. Terima kasih. Tabuji Tuhata Sian Bukwede nomor 114 Rodi udukna los disoma tapapungu pelian ima pelian sada A sada B dohok pelian napa duahon.
bata sai tatap hamion ai masih wando sanabe dohami tujolong asiroham dihamibe sai sesa dosai sude marhite Jesus anakmi namate dihasi nani di Golgota di dolo Golgota. Jesus haholongani sai tatap hamion o pangondingan nami ondingi hamion sai unang magohamibe ai natino Aluhon masih polisi aina jorbut paroni angolume ahamion sude oton di harmoni ai sai tatap hamion lopokon haholongan turohanamion pasadarohanamibe patiurton dinamibe lau mangihuton dasmi makasih holy sondang ni parholongi pardengan masai. Damini debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kenang, do sudehi tanaro nuaing di ibadah nama cailas rohata, aladong tolu pokok di ulauta sedarion na perjolo di ibadah ta di namar minggu hita marlas niroha di minggu Trinitatis sedarion na paduahon laos tapatu pado di bagasan sedarion laun sing laos sekaligus pelantikan ni panitia tahun inklusif Okumene Inklusif 2024 lau sekaligus dohot perayaan ulang tahun naungguk 63 tahun Huriata HKBP Makassaron lau sekaligus
tapadomu dalata mangulahon persuruan di debata lau pajongjokon pos pelayanan goa di goa. Hobartusi naing tangihonot tamahata ni debata na mangarahok kita manada debata dohot mangulahon persuruan di debata di bagasan nguluta hobar di ulaon do perayaan na tapatupa sadarion ima sian Jesaya onom mamuka sian ayat sada sahat ayat walu. Jesaya onom ayat sada sahat ayat walu hujahama di tongat-tongat. Di tahun hama mate ni Raja Usia huida Tuhani hudul di atas abangsa natibo jala namar mulia jala akar rabu ni pakaianna manggohi bagas joro. Jongjong di atasnya suruh-suruan serapim aka namarhabong onombe dua makukupi bohina sida dua makukupi patna sida dua makabakon nasida jala masih jauhan manasida songonon nabadia do Jahoba Sebaot gok hamuliaonna liat portibion. Jadi humutal maaka ojahan ni tiang sian suara ni nama jo jala goktimus joroi dungi hudok marjea maau nunga magwau ay jolma parbibir naramud doau jala di tonga-tonga ni bangso parbibir naramun ahu maringanan ay nunga di ida akamataku Raja Jahoba Sebaot dungi habang masada sian aka suruh-suruan serapim madapoton au jala di tanganna sada batu arang nakara nabinuatna sian langgatan dohot gacip jadi di jamama pamangaku jala di dok idama odo nama jama bibir ni pamangamu pabuah naung niucat utangmu jala naung hinukupan dosam dungi hubegema suara ni Tuhani nama dok ise do suruh honokku jala ise perdalan nami jadi nikuma disodoau suruh maau. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan di ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serapim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku,
ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, minggu kita pada hari ini disebut Minggu Trinitatis atau Hasitolusadon ni Debata. Trinitatis mau menggambarkan kepada kita keberadaan Allah yang kita kenal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia berperan, dia berkarya, dia bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia, mulai dari penciptaan, penebusan, dan juga dia yang bersama-sama dengan kita. Di dalam Minggu Trinitatis untuk pengenalan lebih baik akan Allah yang Tritunggal, nats khotbah diangkat dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Di sana kita membaca di mana Yesaya melihat atau menerima wahyu dari Allah untuk lebih dalam lagi mengenal siapa itu Allah, dan juga ini menjadi pengenalan bagi kita siapa Allah yang sebenarnya yang telah diperkenalkan kepada Yesaya. Bukan hanya diperkenalkan dari karya-karya yang telah Tuhan buat di dunia ini, tetapi memang dari proses yang dialami Yesaya. Di sana semakin kita kenal, di sana semakin kita lihat kuasa Allah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama yang kita lihat dari pengenalan Yesaya, dari wahyu yang diterima Yesaya, bahwa Allah yang menciptakan kita, yang dia percayai, dia adalah Allah yang berkuasa atas semua dunia ini, atas semua raja-raja, atas semua keberadaan apa yang terjadi di dunia ini. Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, itulah yang dilihat dan itulah yang disampaikan kepada Yesaya. Allah yang maha kuasa, yang penuh kekuatan, ditunjukkan pada waktu Raja Uzia meninggal. Kenapa pada masa Uzia meninggal Yesaya melihat, bahkan lebih mengenal lebih dalam tentang Allah? Dari nats ini bisa kita digambarkan untuk kita bahwa kuasa dunia, kuasa manusia terbatas, ada batasnya. Dia bisa meninggal seperti Raja Uzia. Tetapi Allah yang berkuasa, dia berkuasa kekal, kekuatannya kekal untuk selama-lamanya. Itu yang mau dilihat dan itu yang mau dikenal dan itu yang mau dipercayai dan diyakini Yesaya melalui penglihatan, melalui wahyu yang diterimanya dari Allah, bahwa Allah itu luar biasa, jauh berbeda dengan kuasa-kuasa di dunia ini. Ini juga mendorong kita untuk mengalihkan perhatian kita, untuk mengalihkan keyakinan kita kepada Tuhan. Mungkin banyak di antara kita, banyak yang selama ini yang mungkin terlalu percaya dengan kuasa-kuasa dunia, bahkan raja-raja dunia yang merasa menolong kita, yang merasa menyelamatkan kita. Ingatlah, itu hanya sementara. Kuasa dunia, kekuatan dunia hanya sementara, berbeda dengan kekuatan Allah kita yang menciptakan kita, yang memelihara kita. Dialah yang punya kuasa yang kekal, dialah yang punya kekuatan yang kekal, yang bisa menjaga kita, yang bisa hidup bersama dengan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama yang dia lihat, itu yang pertama wahyu yang diterima Yesaya untuk memperkenalkan siapa itu Allah yang dia yakini dan yang dia percayai. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesaya melihat wahyu bahwa Allah itu maha kudus, maha kudus,
Di sana kita mendengar dari ayat yang kita baca tadi sampai 3 kali para serafim berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Menunjukkan Allah yang kita yakini dan kita percayai itu memang kudus. Kekudusan Allah yang dimaksud dalam nats ini bukan berarti hanya tidak melakukan yang jahat, bukan hanya itu, tetapi dia memang kudus karena pada dasarnya Allah itu kudus. Dari seluruh karyanya, dari seluruh perbuatannya, dari seluruh apa yang dia kerjakan di tengah-tengah kehidupan manusia, memang selalu di dalam kekudusan. Kekudusan yang berarti selalu berbuat yang terbaik, selalu berbuat apa yang terindah, apa yang dikehendaki Allah di tengah-tengah kehidupan dunia, di tengah-tengah kehidupan manusia, dan tidak bercela, sama seperti Yesus yang datang ke dunia ini, yang kita yakini kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menguduskan kita, untuk menguduskan umat manusia. Dia yang tidak berdosa menjadi menanggung dosa manusia dan dosa kita karena kasih dan karena dia adalah Allah yang kudus, selalu ingin menguduskan kita, membersihkan kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kekudusan Allah tentu itu mengajak kita untuk selalu kudus di hadapan Tuhan, karena tidak mungkin orang yang tidak kudus bisa menerima kekudusan Allah. Tetapi orang yang mau menerima kekudusan Allah, tentu dia akan selalu hidup kudus di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah kegiatannya di dunia ini. Itulah misi Allah melalui Yesus Kristus. Dia datang menjadi manusia untuk menguduskan kita, menebus kita dari dosa dan kematian, menebus kita dari kejahatan kita, sehingga kita orang-orang kudus menjadi anak-anak Allah yang layak di hadapan Allah. Hanya dengan pengudusan Allah, hanya dengan kekudusan dari Allah, itulah yang melayakkan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi pengikut Kristus. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang dilihat Yesaya melalui nats ini tentang Allah kita yang Tritunggal. Dia bisa hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, dan itu kita rasakan dan itu kita yakini dengan hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang terjadi dalam pengalaman Yesaya. Salah satu dari malaikat membawa bara api untuk menguduskan bibir dari Yesaya, karena dia merasa, karena dia yakin kalau siapa yang bertemu dan melihat Allah akan mati kalau dia belum dikuduskan. Dikatakan tadi, kalau dia masih berbibir yang najis atau najis bibir, tentu dia akan mati karena dia melihat Allah. Tetapi malaikat datang membersihkan dia. Malaikat datang kepada Yesaya sehingga dia disembuhkan, dia diselamatkan melalui dia dibaharui dari kenajisannya. Itulah peran Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia datang ke dunia ini untuk mengambil kenajisan kita. Dia mau membersihkan kita dari dosa kita, dengan mengenal diri kita masing-masing sama seperti Yesaya, sehingga kita diselamatkan, sehingga kita bisa bersama dengan dia, bahkan dia bisa bersama dan hidup di dalam diri kita. Dari pengenalan itu tentu kita diajak juga semakin mengenal diri kita, sama seperti Yesaya
mengenal dirinya, setelah dia lebih dalam mengenal siapa Allah Tritunggal itu, siapa Allah yang datang dan yang bekerja dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Pengenalan akan diri kita tentu mau mengaku dosa, mau mengaku kesalahan kita di hadapan Allah. Tanpa mau mengaku dosa, mengaku kekurangan kita di hadapan Allah, tentu kita tidak mungkin menerima keampunan dosa. Orang yang mau mengaku dosa, orang yang mau menerima keampunan dosa di dalam hidupnya, tentu dia akan hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Itu rahasia, itu kunci untuk menerima kekudusan dari Allah. Orang yang tidak mampu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, orang yang tidak mampu merendahkan dirinya di hadapan sesamanya, tentu dia tidak akan mungkin bisa menerima kekudusan itu. Orang yang tidak mampu hidup di dalam kerendahan hati, berarti orang yang selalu mengandalkan tinggi hati, keegonya yang selalu dia tonjolkan. Orang yang egonya selalu ditonjolkan, berarti di sana tidak ada kekudusan di dalam hidupnya sehari-hari. Itu yang terjadi, itu yang kita lihat dari hidup Yesaya. Dia bukan hanya mengenal dosa dan kesalahannya, bahkan dia merasa akan mati karena dia melihat Allah. Tidak mungkin dia bisa melihat Allah di dalam kekurangannya, kenajisannya, sehingga dia merendahkan dirinya, bahkan sampai merasa dia sudah mati karena dia merasa lebih rendah lagi di tengah-tengah kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sangat luar biasa kalau kita dimampukan untuk merendahkan diri, untuk menguduskan diri kita, untuk menerima kekudusan dari Allah, agar kita bisa menerima dan dapat menerima Allah hidup di dalam diri kita seperti yang dialami oleh Yesaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah menerima Allah di dalam hidupnya, tentu dia akan mau menerima pengutusan Allah di dalam hidupnya. Itu yang kita lihat dari ayat 8. Setelah dia dibaharui, setelah dia disucikan, setelah dia berubah dari najis bibir menjadi orang yang dihapus dosanya, orang yang dihapus kesalahannya, orang yang diampuni, baru dia menerima pengutusan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kata Allah. Maka sahut atau jawab Yesaya, inilah aku, utuslah aku. Untuk melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk melakukan penugasan Allah di tengah-tengah dunia ini, sangat diperlukan dasar pertama, yaitu pengudusan Allah di dalam kehidupan kita. Tentu semua kita orang percaya diutus untuk memberitakan dan untuk melaksanakan perintah Allah, penugasan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita dimampukan dan bisa melakukan pengutusan itu. Mari kita selalu mau dikuduskan Allah di dalam kehidupan kita. Orang yang dikuduskan di dalam hidupnya, tentu itulah orang yang dimampukan untuk melakukan penugasan Allah sebagai utusan Allah untuk bekerja di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tahun 2024 orientasi pelayanan kita di gereja HKBP yaitu tahun okumene inklusif. Di dalam tahun okumene inklusif, tema yang ditetapkan dasar kita untuk melayani, untuk bekerja di tahun okumene ini, dikatakan HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua.
kita sebagai umat percaya, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang dikuduskan melalui penebusan Yesus Kristus, kita juga terpanggil untuk menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Menghadirkan kebaikan Allah bukan hanya dengan kata-kata atau berkhotbah, bukan hanya memberitakan Injil dengan membawa sending ke daerah-daerah tertentu, tetapi juga menghadirkan kebaikan Allah untuk berbuat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan di sekitar kita. Itu menjadi subtema KPKC. Kita terpanggil berperan aktif untuk membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Di mana kita ditempatkan untuk menghadirkan kebaikan Allah, di sana kita bersama-sama membangun keadilan. Biarpun dia tidak seiman dengan kita, tidak seagama dengan kita, tetapi kita bisa bersama-sama dengan mereka untuk menghadirkan keadilan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan di sana kita bisa untuk membawa dan menghadirkan perdamaian. Jangan justru kita provokasi, jangan justru kita membawa perpecahan di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah masyarakat, tetapi justru kita agen-agen perdamaian, agen-agen keadilan di tengah-tengah kehidupan kita, di mana kita ditempatkan, di mana kita bekerja, di mana kita hadir. Di sana akan selalu membawa keadilan dan perdamaian. Bukan hanya keadilan dan perdamaian menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menghadirkan kebaikan Allah di tengah-tengah dunia ini, kita juga akan menjadi orang yang selalu menjaga keutuhan ciptaan, bukan yang justru yang merusak ciptaan, bukan justru yang merusak lingkungan. Menjaga keutuhan ciptaan berarti kita menjaga apa yang telah diciptakan Tuhan menjadi tempat kita di dunia ini. Tentu kita ikut merawat itu supaya itu menjadi keselamatan dan menjadi kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Dunia sekarang sangat-sangat rusak ciptaan Tuhan di beberapa tempat. Secara umum tempat keutuhan ciptakan sulit kita lihat, sulit kita temukan, karena lebih banyak tangan-tangan sekarang yang merusak ciptaan Tuhan. Tetapi justru karena rusaknya ciptaan Tuhan, banyak kita lihat kejadian-kejadian, banyak kita lihat justru banjir di mana-mana, yang justru membuat orang banyak menderita. Bukan hanya menderita, bahkan berakhir hidupnya dari dunia ini karena tidak memelihara keutuhan ciptaan. Mari kita menjaga lingkungan kita, mari kita menjaga keutuhan ciptaan. Pertama dari wilayah kita, dari rumah kita, dan juga dari lingkungan kita. HKBP pernah menganjurkan setiap keluarga minimal menanam pohon 1 orang. Pohon bukan berarti hanya untuk ditebang, tetapi pohon yang memang betul-betul bisa untuk menciptakan keutuhan ciptaan di sekitar kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama bertanggung jawab untuk menanam pohon, dan itu akan menjadi kesehatan bagi kita, karena pohon tentu akan menghasilkan oksigen yang kita hirup sehari-hari, atau kebutuhan kita semua umat yang hidup di dunia ini membutuhkan oksigen yang baik. Mari kita menjaga keutuhan ciptaan. Di sanalah kehadiran kita, kebaikan kita, sesuai dengan tema Tahun Okumene Inklusif 2024, menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Itulah tanggung jawab kita, orang yang telah dikuduskan. Itulah tanggung jawab kita yang diutus Allah untuk bekerja dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan di sanalah kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Allah yang Tritunggal, Allah Bapa,
Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang selalu bersama dan hidup bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada siang ini, yang memanggil kami untuk semakin memperdalam pengenalan kami akan Engkau yang telah menciptakan kami dan yang berkuasa atas hidup kami dan yang berkuasa atas dunia ini, dan juga mengenal Engkau yang datang menjadi manusia untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami dan menguduskan kami, dan melalui Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, yang menyucikan kami sehingga kami bisa dan layak untuk anak-anak-Mu. Dan tolong kami juga untuk mengenal diri kami, bahwa kami orang berdosa, orang yang tidak layak sebenarnya di hadapan-Mu, tetapi di dalam kerendahan hati kami mau dikuduskan sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat untuk melakukan firman-Mu dan untuk menerima kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bimbing kami untuk selalu mendengar pengutusan-Mu kepada kami, bahwa Engkau telah mengutus kami untuk bekerja di dunia ini di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami selalu membawa misi kebaikan di mana kami ada, di mana kami bekerja, di mana kami hidup, sehingga kami selalu membawa keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk merayakan 63 tahun HKBP Makassar. Tuhan tempatkan di Makassar ini menjadi tempat kami untuk menerima berkat, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk membimbing dan mengajar kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu yang selalu menguatkan kami untuk memelihara keutuhan gereja-Mu HKBP Makassar, agar selalu kebaikan yang menjadi buah dari gereja-Mu HKBP Makassar ini. Dan juga pada hari ini kami akan melaunching tahun Okumene Inklusif dan sekaligus melantik panitia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tahun Okumene Inklusif di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Tuhan memberkati panitia yang akan dilantik, kuatkan untuk melakukan tugas tersebut sehingga membuahkan yang terindah dan terbaik di tengah-tengah gereja kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Juga kami berdoa untuk acara pada hari ini, Pesta Pembangunan Pos Pelayanan. Kami yakin salah satu cara kami untuk menunjukkan pengutusan-Mu kepada kami untuk membawa kebaikan di tengah-tengah dunia ini, kami semua ikut berperan untuk berdirinya gereja-Mu di Goa. Untuk itu Tuhan, buka hati kami untuk selalu mendoakan, untuk selalu ikut di dalam pendirian gereja-Mu di Goa. Bapa di surga, juga pada hari ini kami menyerahkan saudara-saudara kami dan jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Inang Simatupang Boru Simancuntak, Inang Banjarnahor Boru Manulang, Nona Parulian Pasaribu, Amang Hama Nurung, Inang Naibaho Boru Pasaribu, Inang Gultom Boru Perdede, Inang Storus Boru Panjaitan, Inang Silitonga Boru Samosir, Inang Simancuntak Boru Siahan, Inang Silaban Boru Papahan, Inang Pasaribu Boru Marpaung, Inang Utagalung Boru Tabarat, Sierra Jemima Boru Tagalung, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Kami memohon Tuhan kiranya memberi kesembuhan kepada mereka. Tuhan menjamah tubuh mereka sehingga mereka disembuhkan dari segala kelemahan tubuhnya dan bisa dipulihkan, agar kami bisa bersuka cita pada hari-hari yang akan datang, bahkan bisa untuk bersama-sama beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu dan bersekutu dengan Tuhan.
Tuhan kiranya memberkati obat yang mereka konsumsi dan juga makanan yang mereka konsumsi, dan memberkati semua perawatan yang mereka terima. Biarlah itu menjadi berkat kesehatan bagi mereka. Demikian juga kami berdoa pada hari ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Kami yakin bahwa Tuhan yang menganugerahkan umur yang panjang kepada mereka, dan kami memohon agar Tuhan menambahkan umur yang panjang kepada mereka dan juga memberi sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing, agar mereka semakin merasakan kuasa-Mu dan merasakan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Berikan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga yang berulang tahun. Biarlah melalui kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan, mereka bersukacita di tengah-tengah kehidupan mereka dan menjalani apa yang akan jalankan di tengah-tengah keluarga. Berkati segala usaha mereka di tengah-tengah keluarga, dan biarlah Tuhan selalu hadir di dalam membimbing dan mengarahkan anak cucu mereka di tengah-tengah kehidupan. Demikian juga kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mempersembahkan persembahannya untuk gereja-Mu dan juga untuk pos pelayanan gua. Biarlah Tuhan menambah berkat kepada mereka, beri kesehatan dan kekuatan, berkati segala usaha, berkati segala pekerjaan, bahkan berkati keluarga dan anak-anak mereka, sehingga mereka semakin merasakan berkat Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami, dan kami akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami serahkan segala kegiatan kami pada hari ini. Biarlah campur tangan Tuhan senantiasa yang bekerja, agar apa yang kami lakukan pada hari menjadi sukacita dan membuahkan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan dan perjalanan gereja-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tapuji matu hatta maride sian buku ende nomor 640 ayat 1 seterusnya uhut papungu amplopta bahitu pakta di ulang tahun napa ono puluh tuluhon Uriata HKBP Makassar. Raja di salut bangsa
Raja si parholong si paluar bermain napatahon hingga bongo Tuhan jauh naik haleluya puji Tuhan Raja datar silangi. Masuk mahita tu acara pelantikan los sekaligus launching tahun Oikumene Inklusif 2024 alani taparadi maideta sion nomor 121 ayat 112 ditiki maridian non los Roma tujolo akan anang silantikon di Bagasan Sadarion. Olah ayat sada mate Deus 121 ayat sada. Yesus Rajani Uria na porseana Badia Pasumaon Sai sungguli marohaku mangiluton Rajaku pargogo mau tong pargogoy mau tong. Hamu kadonga sahuria di Bagasan Kuarni tu hatta Yesus hobar tu tahun orientasi pelayanan di HKIP tahun 2024 tahun 5 tahun okumene inklusif alani rikotma pajong-jongon panitia lau makubasi tahun okumene inklusipon di HKBP Makassaron jala sadarioma patupota pelantikan tunasida jala los tabigema surat keputusan panitia tahun okumene inklusif dohot daftar ni panitia. Surat Keputusan Pimpinan Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan nomor 016-SK-D-17 Romawi R-2-H-1-5 Romawi -2 tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar setelah menimbang
perlu membentuk panitia tahun Okumene Inklusif HKBP tahun 2024 HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, mengingat dan memperhatikan: 1. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2024, tahun Okumene Inklusif HKBP tahun 2024. 2. Keputusan Rapat Majelis Tahbisan HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 17 Mei tahun 2024 memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah panitia tahun Okumene Inklusif HKBP tahun 2024 di HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan dengan ketentuan tugas dan masa periode sebagai berikut. 1. Melaksanakan kegiatan tahun Okumene Inklusif tahun 2024 di HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan mulai tanggal surat keputusan ini dikeluarkan. Kedua, bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan susunan kepanitiaan yang terlampir dalam surat keputusan ini. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini, akan ditinjau untuk diperbaiki kembali. Tuhan Yesus memberkati kita kesemua. Ditetapkan di HKBP Makassar Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024, HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Resort, Pendeta Ritz Johnson Simamora MTHMM, ditandatangani dan distempel. Lampiran SK nomor 016/SK/D Romawi 17-R-1-2-H-1-Romawi 5 tahun 2024. Susunan kepanitiaan tahun Okumene Inklusif HKBP tahun 2024 HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Ketua Umum Situa J. Pasaribu SPD MSI. Ketua 1 Situa E. Borusilayan. Ketua 2 Situa H. Simatupang. Sekretaris Umum Situa G. Simatupang Eskom. Wakil Sekretaris Situa RP Sigalingging STMT. Wakil Sekretaris 2 Situa J. Boru Sibarani. Bendahara Situa B. Samosir. Wakil Bendahara Situa SM Boru Siringo SE. Seksi Kegiatan dan Acara Koordinator Situa RD Siahaan SECTC. Anggota 1 J. Simatupang SP, 2 Jiko Sitompul, 3 Nyonya H. Simanjuntak F. Boru Siahaan, 4 Nyonya RF Simanjuntak H. Boru Naibaho, kelima Purnamasari Boru Sihotak, 6 Amran Banjarnahor, 7 Insinyur H. Simatupang. Seksi Kegiatan dan Usaha Koordinator Situa H. Simanungkalit SE. Anggota Nyonya T.O. Marpaung T. Boru Hutajulu, Nyonya C. Gultom R. Boru Simatupang, Nyonya Situa H. Simanungkalit B. Boru Tampu Bolon, Nyonya S. Yanifar SP Boru Pasaribu, Nyonya W. Lumbanraja FR Boru Samosir, Nyonya AWR Sitompul U Boru Simanjuntak, Nyonya LB Hutapea SIR Boru Simarmata. Seksi Konsumsi Koordinator Situa Dr. Randa RE Boru Simbolon MPD. Anggota Nyonya M. Sinaga Situa L Boru Hutabara, Nyonya AF Samosir Situa EJ Boru Simangunsong, Nyonya GH Siregar ED Boru Batuara, Nyonya Situa M. Sinaga HIR Boru Simatupang. Seksi Perlengkapan Koordinator Situa H. Sitorus. Anggota Situa ADP Opusunggu SE,
Calsit THE L Tobi, Calsit L Silaban SE, Calsit MH Hasibuan. Seksi Keamanan, Koordinator Situa AD Simanjuntak, SIP, Anggota H Hutagalung, P Simamora Esnos, P Silai. Mau lihat ya? Di hamu manami dotina nami nunga dibagi hamu surat haputusan penetapan muna kami panitia tahun okumene inklusif dia KBP Makassaron nama nukun manang jumudo di hamu naolo do hamu mangulahon do patuluson ulaon nang disagihon jala diatur to hamu o bartu natino topon di panitia pusat HKBP dohot paralado HKBP Makassaron molo nang sadaro hamuna alusi hamuma sian nasaro hamuna. Atong lama berhati hamu tu laon ni panitia tahun okumene inklusif 2024 dia KBP Makassaron hujah hamasian hata ni debata di Sadakorin 15 ayat 50 lalu ope hamu kadong aku na hinaholongan marsiho jala sumbau ba mahamu jalalam sumurung matotong di bagasan ulaon ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halo jaon muna di bagasan Tuhani amin alani mangasahon na sinirohan ni debata ahu padita HKBP Resort Sulawesi Selatan pau jakon hamu gabe panitia tahun okumene inklusif 2024 dia KBP Makassaron o bartu persagi niaka ulaon naong diatur ho jalanan ditotop ni panitia pusat to paralado HKBP Makassaron marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia upao jak mahamu saluhutna gabi panitia tahun okumene inklusif 2024. Saya dipargogoi, diparsahalai, jala diparbisuhi Tuhani mahamu, lau patuluson ulau pajuoni di tonga-tonga ni urianai, bain sangap di goarna. Amin. Tung saya ndoku jalang dalan nong laos pasaton eska, noma hitan non laos tu launching. Upangi doami man nodong aku di julan nodong saya hujalang ketua umum do sekretaris umum lau mabuka selubung ni tahun okumene inklusif 2024. Sudah disiapkan tadi sama Inang. Inang ibu Kartini. Di hamu manami na nami songon tanda ni natalong sing ima tahun pelayanan 2024 di tengah-tengah ni Uriat HKBP 5 tahun okumene inklusif songon nang taida tema asa HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua Matius 5 ayat 45 dengan subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan perdamaian dan keutuhan ciptaan. Alani temulai ma asa terbuka seluruh.
pasatun nami ma lau mengudahon hau partu panduan naung binani kantor pusat HKBP untuk lau kegiatan-kegiatan di tahun Okumene inklusif di tonga-tonga Juliata Tarlumobi Marhide Ketua Umum do Sekretaris Umum di Panitia naung didanting sedarion. Saya tuhatta mamargogoyok kita do seluruh patu pahun naung muli menghadirkan kebaikan Allah untuk semua. Amin. Horas Madita Saluhutna. Asata tutup parminggota maridehita siya nomor 672 ayat sada Laos Jongjong Mahita Saluhutna. Pilihan na tapapunto do pan di debata matang yang mahita. Ali di batama namin na di banua gijang hodo-haroroan ni Saluhut sileo-leo na denggan dot nasa libasan na mga diutos. Upasat tami masyan na nilion mituhami pilihan nami to ho. Sa ijalo may kabiwap na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilihan non. Pati bulo na rajaw mo dito nga tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalamutadahami gudang ni sileo-leon mituhami. Assalam grigir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali di bata nami di bata ama anak doho tod di Porbadia nabadia doho jalagok hamulia mulia Portibion pinuji jala pinasangap mahorodi sa liling-liling na alania siniroham nang sahat hami doho tu sude Huriam namarlas ni roha do hami nuaing ay naung dipapatar ho jala dipatadahon ho tu hami hadiriom holong ni roham asin ni roham labas ni roham hasesan ni dosa anguluan sogot si arta si lehonom musogot rodiuhum si dabuom musogot. Naso habilangan do sudenai ay nasodung ni atusan ni jolma di patora kodo tu hami. Nasodung ni ida ni jolma di patari daw kodo tu hami. Nasodung hinasiholan ni Portibion di buan hodo di hami. Nasotar leho Portibion di lehon hodo tu hami. Alani ihu pasatami matuho daging nami, todi nami, roha nami, rodi salut na di hami, asa patawom mu hami, tuhara jaumu di banua gijangi. Hodo manop pahami, ubay tubuh hami tuha siang anon. Say topa jalapay baru mahami, asa tubuh hami padua halihon, jala gabi partohap hami di hasiangan na rosogot di labung mi. Nauduk jala serepdo rohanami rotu ho mga lehon rohanami, say bahin may ingananmu. Say homa mangula jala margogo di bagasan hami. Say paujung ulaw na pinuk kami di hami. Naung sinahapom mo goarmu to hami. Naung tardi di hami to bagasan goarmu na badiyay. Asa hami di ho, jala ho di hami. Say lam tanggali rohan na buruk siyan hami. Jala solukon rohan ay baru to hami.
asa badia parange nami, pabua naung mauliate rohanami Tuho, sai pargugoi mahami, asau parange ho kami sudena ni dokmu Tuhami, pabua naung tutuhami aka anakmu, jala panean dihanguluan sogot, sai paian barita nauli dihami, asa adong pargugu nami, sa liling hubolus sami hasianganon, sai patugu haporsiaon nami, marhite todi porbadia, sahat rodi hamatean, asa sahat kami Tuho, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, amin. Alia manami na di banua gijang, sai penurbadia magwarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banu tongon son na di banua gijang, lehon mato hami sidaro nang uluan siapari, sai sama dosa nami, son panisa nami di dosa ni dongan namar dosa to hami, unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami sian pangagung. Jalo hamba pasu-pasu sian Tuhan de batamata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakon Tuhan de batama bohina Tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama bohina Tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Shalom, Horas Madita, Tauduti Mamusuloto Pasatan Ma 2MC. Iya, shalom. Masih ada sukacita ya. Coba angkat tangan dulu ya. Kita bersyukur hari ini untuk pesta ulang tahun Huriah dan pesta pembangunan Pospel Goa. Jadi semua harus bersyukur. Ya, buat seksi konsumsi karena kondisi sangat panas, kami minta kepada seksi konsumsi untuk memberikan air minum dulu. Ya, nanti coba minum dulu, dikasih minum dulu. Selanjutnya sesi acara minta tolong supaya kumpul di dalam gereja. Ya, buat amanginan atau semua yang ada di ruangan ini, di gedung ini, kalau yang belum ada kuponnya untuk Door Press yang telah disiapkan oleh panitia, boleh ke depan untuk pembelian kupon dengan aman situasi balik atau aman ketua panitia, atau langsung ke seksi acara juga boleh. Yang seksi konsumsi, tolong untuk airnya dibagikan dulu. Untuk airnya dibagikan. Ya, menindaklanjuti